dunia merayakan Natal dan sentral dari itu kan adalah kelahiran Yesus. buat kita Yesus atau buat umat Muslim Nabi Isa. Salam semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam channel Eljire. Kali ini saya akan menanggapi podcast antara Panji Pragiwaksono bersama dan Ustaz Felix di dalam channel atau akun YouTube-nya Panji yang membahas tentang Isa di dalam agama Islam, tetapi juga membahas tentang Yesus Kristus di dalam kekristenan. Untuk diketahui bersama bahwa dalam video ini tidak pernah dimaksudkan untuk menyerang pribadi siapapun juga atau agama manapun juga, tetapi hanya untuk meluruskan beberapa kekeliruan yang disampaikan terkait dengan fakta-fakta di dalam Alkitab. Tujuannya adalah agar umat itu bisa bersikap lebih cerdas, lebih jujur, dan bertanggung jawab ketika berdialog di dalam dialog iman. Panji Pragiwaksono bersama dengan Ustadz Felix adalah public figure yang tentu saja punya pengaruh, punya dampak ketika mereka itu mengedukasi masyarakat. Jika fakta-fakta yang disampaikan itu keliru, apalagi tentang satu agama tertentu, dalam hal ini kekristenan, dalam hal ini berbicara tentang Yesus Kristus, maka akan menyesatkan umat. Karena itu ini pelajaran bagi siapa saja, khususnya mereka yang suka berceramah, tentang agama. Pastikan bahwa ketika mereka berbicara tentang agama orang lain, maka fakta atau data-data yang disampaikan itu adalah data-data yang valid, yang sesuai dengan isi daripada agama tersebut. Karena ada 3 kemungkinan ketika orang itu berbicara tentang agama orang lain. Yang pertama, bisa jadi dia nggak paham sama sekali dan dia asal berbicara. Yang kedua, dia paham tapi pahamnya itu cuma separuh-separuh, setengah-setengah. Yang ketiga, mungkin dia paham, benar-benar paham, tetapi dia tidak mau terima akan fakta-fakta itu, dan kecenderungannya adalah dia akan menjelekkan agama tersebut. Karena itu alangkah bagusnya mendingan diam saja, jangan banyak berkomentar tentang kekristenan, karena umat akan menjadi korban. Biasanya public figure akan lebih mudah dipercaya apa yang dia katakan, walaupun yang dikatakan itu tidak punya dasar atau tidak punya fakta yang valid. Poin saya dalam video ini adalah bukan tentang perbedaan iman, walaupun memang jelas kita berbeda dalam iman, tetapi poin saya dalam video ini adalah bicara tentang akurasi yang tepat. Dialog lintas agama atau lintas iman seperti ini adalah sehat, namun akurasi teks dan konteks kitab suci, dalam hal ini konteks Alkitab, itu sangat-sangat penting, itu perlu dijunjung tinggi. Banyak hal di dalam iman Kristen itu bukan sekadar tradisi, tetapi itu jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab. Nah, dalam video ini saya hanya akan mengklarifikasi atau menunjukkan beberapa kekeliruan terkait dengan fakta-fakta Alkitab. Saya tidak akan membahas semuanya. Ada begitu banyak kekeliruan ketika mereka menampilkan atau membicarakan tentang Yesus Kristus, dan secara khusus bicara tentang Perjanjian Lama dalam kaitan dengan Yesus Kristus. Banyak sekali data-data yang ditampilkan itu data-data yang tidak valid atau yang keliru. Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda. Nah, Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, inilah kekeliruan yang pertama yang saya bahas dalam video ini, bahwa anak sulung daripada Yakub bukanlah Yehuda, melainkan Ruben. Ruben adalah anak sulung atau anak pertama daripada Yakub melalui istrinya yang bernama Lea. Beberapa fakta Alkitab ini menunjukkan. Yang pertama, dari Kejadian 29 ayat 32 dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Pada ayat yang ke-23 juga dikatakan anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isaskar, dan Sebulun. Jadi anak pertama daripada Yakub itu adalah Ruben, dan Yehuda itu adalah anak keempat daripada Yakub. Tentu saja ini bukan tafsiran, ini bukan tradisi, tapi ini adalah fakta Alkitab yang menunjukkan dengan jelas. Di dalam kekristenan tidak ada perdebatan tentang hal ini. Semua pengikut Kristus, semua orang percaya tentu yang belajar Alkitab akan setuju, akan terima bahwa anak sulung Yakub ialah Ruben. Nah, Yehuda, entah dari Yehuda, ada yang bilang dari Lewi, tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi. Menariknya di dalam Kristen itu enak banget, karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini, nah tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Kekeliruan yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz Felix adalah dia mengatakan bahwa di dalam kekristenan ada 2 pandangan asal-usul daripada Tuhan Yesus. Yesus dikatakan berasal dari keturunan Lewi pada satu sisi,
Lewi, dan sisi yang lain Yesus juga dikatakan berasal daripada keturunan Yehuda. Dari manakah Ustadz Felix mendapatkan informasi atau data tersebut? Bahkan di dalam kekristenan tidak pernah dibicarakan bahwa Yesus itu berasal dari kemungkinan dua keturunan, yaitu Lewi dan Yehuda. Beberapa fakta Alkitab menunjukkan bahwa jelas-jelas Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda. Di dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Artinya menunjukkan satu jalur yang jelas dari Yesus Kristus kepada Raja Daud, dari Raja Daud kepada Yehuda, dari Yehuda sampai kepada Abraham. Di dalam Ibrani 7 ayat 14 juga dikatakan demikian, sebab telah nyata bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, bukan berasal dari suku Lewi. Sekali lagi, semuanya ini tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Ini bukan tradisi, kata orang, kata bapak-bapak gereja, tapi ini dikatakan sendiri di dalam Alkitab. Di dalam kisahnya, Maria ini bertemu dengan malaikat. Malaikat bilang, kamu bakal hamil. Kamu akan mengandung seorang anak. Anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung. Ketika berbicara tentang malaikat Tuhan yang datang menampakkan diri kepada Maria, berfirman kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, maka di sini kita melihat bahwa Ustadz Felix begitu ragu-ragu mau menunjukkan apa yang difirmankan oleh malaikat Tuhan kepada Maria pada saat itu. Ustadz Felix dalam videonya mengatakan bahwa dia akan menjadi orang penting. Tetapi ini tidak mau menunjukkan satu fakta yang jelas, yang nyata, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Maria. Nah, tentu saja kita ketahui bersama ketika malaikat Tuhan itu datang berfirman kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak daripada Roh Kudus, maka dia tidak mengatakan bahwa anak itu akan menjadi orang penting. Tetapi fakta data Alkitab mengatakan seperti ini. Lukas 1 ayat 31-32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Di dalam Lukas 1 ayat 35 juga dikatakan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di dalam Matius 1 ayat 21 juga dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini sangat jelas siapa itu Yesus yang dikandung di dalam rahim Maria. Ini dikatakan sendiri oleh malaikat Tuhan kepada Maria bahwa Yesus itu tidak sekedar manusia, tetapi dia datang sebagai juru selamat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Kalau Ustadz Felix mengetahui atau memahami bagian ini dengan jelas, pertanyaan adalah kenapa dia tidak mau menyatakan apa isi daripada perkataan malaikat Tuhan itu kepada Maria, dan dia hanya sekedar mengatakan bahwa dia adalah orang penting. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, raja baru? Kan gue rajanya. Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh. Maka dia ada sensus. Ini adalah kekeliruan selanjutnya yang disampaikan oleh Ustadz Felix dalam video tersebut. Tentu kita mengetahui bersama orang-orang yang belajar akan Alkitab bahwa sensus dan pembunuhan bayi adalah dua peristiwa yang berbeda. Pembunuhan bayi itu diperintahkan oleh Herodes, sedangkan sensus tidak pernah diperintahkan oleh Herodes. Sensus itu diperintahkan oleh Kaisar Romawi, yaitu pada saat itu adalah Kaisar Agustus. Kalau kita membaca dalam Lukas 2 ayat 1 dikatakan dengan jelas, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di wilayah kekuasaannya. Ini jelas-jelas bicara tentang perintah sensus yang dilakukan, disampaikan, diperintahkan oleh Kaisar Agustus pada saat itu. Sedangkan pembunuhan bayi-bayi pada saat itu di Bethlehem dan sekitarnya itu diperintahkan oleh Herodes. Karena apa? Karena dia merasa terancam dan dia juga merasa tertipu oleh orang-orang Majus pada saat itu. Karena itu dalam Matius 2 ayat 16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah dipermainkan oleh orang Majus, ia sangat marah dan menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi sekali lagi ini dua peristiwa yang berbeda, waktu berbeda, penyebabnya juga berbeda. Jadi tidak sama seperti yang Ustadz Felix jelaskan. Tentu saja ini kekeliruan dari fakta-fakta Alkitab yang menunjukkan dengan jelas akan hal ini. Demikianlah beberapa contoh kekeliruan dari fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Alkitab dengan jelas kepada kita di dalam podcastnya Panji Pragiwaksono bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Tapi satu hal yang tentu perlu kita ketahui, fakta yang jelas-jelas tertulis di dalamnya, dan setiap mereka yang berbicara Alkitab, mereka punya tanggung jawab untuk menyelidiki
dengan baik-baik dengan seksama supaya apa yang mereka ajarkan kepada publik, kepada umat, itu mereka bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau mereka sekedar hanya mengambil atau mencobot atau mendengarkan bahwa itu perdebatan atau tradisi, maka tentu saja ini kekeliruan dan sangat disayangkan karena pada akhirnya mereka tidak mengedukasi para penonton atau umat. Karena itu pelajaran bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan terpesona oleh kepandaian berbicara, kefasihan berbicara. Orang hari ini bisa banyak muncul dengan kepandaian, kefasihan berbicara, apalagi tampil di publik, di media, dan pada akhirnya seolah-olah apa yang dikatakannya itu benar. Padahal yang disampaikan itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada di dalam Alkitab. Tentu orang-orang seperti ini jangan dipercaya, jangan didengarkan. Tetapi yang kedua, kita juga tidak anti terhadap kritik. Kekristenan tidak pernah anti terhadap kritik, tetapi pada akhirnya setiap kritik itu, setiap klaim itu akan diuji berdasarkan klaim daripada kitab suci itu sendiri. Karena itu fakta-fakta kecil yang terjadi yang dibahas dalam video tersebut, ada begitu banyak kekeliruan. Maka pertanyaannya bagaimana dengan hal prinsip di dalam kekristenan? Hal besar yang kita pandang dalam kekristenan dalam Alkitab itu sendiri, yaitu berbicara tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang-orang berdosa. Apakah memungkinkan untuk mereka pada akhirnya bisa percaya? Jikalau fakta-fakta kecil saja tidak diteliti dengan sebaik-baik mungkin, bagaimana pada akhirnya bisa menyimpulkan bergerak kepada arah yang besar yang menjadi intisari dari Alkitab, yaitu Yesus Kristus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Karena itu yang terakhir, dialog kita boleh terbuka, ya, dialog kita boleh terbuka dengan siapapun juga, tetapi data itu harus jujur dengan data yang valid, data yang benar. Mendengar itu boleh dari siapa saja, tetapi menguji dan mempercayai itu hanya boleh datang dari Alkitab. Demikian video kali ini yang saya buat, kiranya boleh jadi berkat bagi setiap rekan-rekan semua yang menonton. Kalau video ini menjadi berkat bagi Bapak Saudara sekalian, boleh bantu share dan biarlah semakin banyak orang yang boleh terberkati melalui video ini, dan terus dukung saya memberikan subscribe kepada channel saya sehingga boleh makin berkembang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.